Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di Kaila Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai masalah perbanyakan aglonema, metode pisah anakan. Nah, di sini kita akan membahas dua teknis dalam pemisahan anakan dari indukannya. Kita juga akan membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknis tersebut. Oke, kita langsung aja. Teknis yang pertama adalah sebagian hobis itu dalam memisahkan anakan dari indukannya memotong anakannya. Jadi yang dipotong anakannya diambil lalu dipisahkan. Lalu teknis yang kedua adalah memotong indukannya. Jadi indukannya yang dipotong lalu dipisahkan. Teknis yang pertama, kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita akan langsung bahas saja. Biasanya kalau yang dipotong adalah anakannya, yang diambil adalah anakannya, itu biasanya kita harus menunggu sampai anakannya cukup besar, dengan sebuah asumsi agar ketika dipisahkan anakan ini memiliki cukup akar, lalu batangnya sudah lumayan besar, dengan harapan supaya bekas potongan dari batangnya ini atau dari bonggolnya itu akan bisa tumbuh tunas baru lagi, sehingga butuh waktu yang relatif lebih lama menunggu sampai anakannya ini cukup besar. Mungkin 4 atau 5 daun biasanya. Lalu selanjutnya adalah kalau kita sudah memutuskan untuk memisahkan anakan yang dipotong adalah anakannya atau menggunakan teknis yang pertama, kalau kita lakukan itu secara terus menerus, misalkan ketika tumbuh anak lagi 4 atau 5 daun kita potong lagi, tanaman ini otomatis menjadi tanaman induk yang akan kehilangan nilai estetikanya kalau kita ingin jadikan tanaman yang rimbun. Kenapa seperti itu? Sebab seiring waktu biasanya nanti tanaman induk akan kehilangan daunnya, daun-daun tuanya maksud saya. Daun-daun tuanya seiring waktu bagaimanapun juga akan hilang, copot satu persatu, sehingga batangnya terlihat di atas panjang. Ini mengurangi nilai estetika kalau kita ingin jadikan tanaman ini rimbun. Lalu juga antara ukuran tanaman induk dan anak, nanti perbedaan ukurannya cukup signifikan. Dan itu kembali mengurangi nilai estetika kalau ingin kita jadikan suatu saat tanaman ini tanaman yang rimbun. Itu kekurangannya. Lalu bagaimana dengan teknis yang kedua? Maaf sebelum saya lupa juga, kelebihan dari teknis yang pertama ini juga adalah bahwa stabilitas pertumbuhan tanaman induk itu tidak terganggu. Biasanya begitu, stabilitas pertumbuhan tanaman induk tidak terganggu. Hanya saja ya ketika kita memilih teknis yang pertama, maka biasanya otomatis kita menjadikan itu dalam tanda kutip mesin produksi. Sebab kalau ingin kita jadikan satu bentuk tanaman yang rimbun, itu sudah akan mengurangi nilai keindahannya. Itu kelebihan dan kekurangan teknis yang pertama. Teknis yang kedua adalah memotong indukannya. Jadi yang kita potong indukannya, kita ambil, kita pisahkan. Kelebihan teknis ini adalah kita nggak perlu menunggu lama sampai anakannya sudah berdaun 4 atau 5.
bahkan ketika masih dalam bentuk tunas jarum seperti ini pun kita sudah bisa memisahkannya. Nah, contohnya ini awalnya ini adalah tanaman induk dari sini. Tanaman ini adalah tanaman induk dari sini. Jadi saya menggunakan teknis yang kedua, saya potong indukannya, saya pindahkan indukannya. Ya, kelebihannya tadi satu, kita tidak harus menunggu anakannya ini cukup besar, sudah bisa kita potong, kita pindahkan indukannya. Kelebihan yang kedua juga, kalau satu saat kita ingin menjadikan tanaman, maksud saya yang anakan ini nanti sebagai sebuah indukan yang rimbun, itu biasanya keindahannya relatif akan lebih bagus, sebab perbedaan ukuran antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain nanti akan relatif tidak jauh beda. Misalkan gini, perbedaan ukurannya tidak akan terlalu jauh beda. Lalu hal lainnya adalah tanaman induknya juga tidak akan memanjang batangnya seperti kalau kita menggunakan teknis yang pertama, yang juga dari sisi keindahan ini akan lebih indah ketimbang tanaman dengan batangnya yang sudah memanjang dan daun-daun tuanya rontok. Kekurangan dari teknis yang kedua ini adalah stabilitas pertumbuhan tanaman induk. Itu bisa jadi ada kemungkinan terganggu, terutama apabila akar yang kita sisakan ketika memotong tanaman induk ini itu cuma sedikit. Itu biasanya tunas selanjutnya itu akan, maksud saya tunas dan daun selanjutnya nanti itu biasanya akan mengecil, yang menandakan bahwa sempat ada gangguan pada tanaman ini. Lalu kekurangan lainnya juga kalau menggunakan teknis yang kedua dalam pemotongan. Misalkan seperti ini. Awalnya saya berniat memisahkan indukannya. Ini masih anakan. Awalnya yang saya ingin pisah adalah induknya. Tapi ketika saya bongkar media atasnya, ternyata posisi anakan itu agak ke atas. Ya, bisa dilihat posisinya agak ke atas. Jadi menyulitkan kita dalam memotong indukan. Kalau kita sisakan anaknya, kita potong, maka indukan ini enggak memiliki akar ketika kita potong, dan jelas akan mengganggu pertumbuhan induknya. Kalau kita potong dari agak ke bawah, maka tujuan dari pemisahan induknya ya tentu tidak tercapai, sebab awalnya yang ingin kita pisah, ingin kita potong adalah induknya. Begitupun hal yang sama dengan misalnya Snow White ini. Awalnya saya ingin memotong indukannya. Ini anaknya udah ada 3. Awalnya saya ingin angkat indukannya, saya potong induknya, saya pindahkan. Tapi ketika saya periksa, ternyata ada tunas juga di sini, tumbuh agak ke atas.
sehingga posisi anak-anak yang lain pun, anakan yang lainnya ini tidak terlalu jauh dengan antar anaknya ini. Antar anakan ini jaraknya tidak terlalu jauh sehingga menyulitkan saya dalam pemotongan. Itu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknis. Sebagian juga ada yang berpendapat bahwa misalnya saya ada kenal hobis yang berkeyakinan bahwa kalau kita menggunakan teknis yang pertama, kita potong anaknya dan menjaga indukannya, itu dia percaya bahwa kualitas anakan yang dihasilkan, anakan-anakan selanjutnya maksud saya, itu yang dihasilkan itu bisa lebih bagus. Dia berkeyakinan seperti itu. Walaupun saya pribadi sebetulnya kurang sepakat dengan hal itu. Saya berpikir bahwa itu sifatnya amat kasuistis sekali. Itu pengalaman pribadi masing-masing aja. Sebab kualitas anakan itu menurut saya pribadi ya dipengaruhi oleh ya media tanam, pola tanam kita yang baik, penggunaan pupuk, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya tidak akan membahas mana yang lebih baik antara dua teknis itu. Semuanya tergantung kawan-kawan, motivasi kawan-kawan, teknis mana yang akan digunakan oleh kawan-kawan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.